Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pendengar dan juga pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih bersama dengan nama Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq dan Al-Khallaq, yang maha pencipta. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang buah manis. Betul? Buah manis mengimani nama Allah Al-Khaliq. Dan saat itu kita baru menyampaikan berapa? 3? Banter teman. Kita baru menyampaikan 1. Masih ingat apa 1 itu? Akan beribadah hanya kepada Allah. Jangan sampai kurang lengkap, kurang tepat kalau panjenengan mengatakan beribadah kepada Allah. Kurang tepat. Harus ada kata apa? Hanya. Ini yang membedakan antara ahli tauhid dengan yang bukan ahli tauhid. Kaum musyrikin itu menyembah Allah atau tidak? Menyembah Allah. Terus errornya di mana? Errornya itu mereka menyembah Allah dan menyembah yang lainnya. Itu namanya menyekutukan, menduakan. Ya. Kalau ahli tauhid, orang yang memurnikan ibadah itu menyembah napa tadi? Hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain-lainnya. Ini adalah poin yang pertama. Buah yang kedua, silakan dibuka di halaman 26. Silakan dibuka di halaman 26. Tsaniyan. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah ta'ala. Tsaniyan, al-iman bismihi subhanahu al-khaliq yurithu al-mahabbata al-kamilata lahu 'azza wa jalla, li'annahu subhanahu alladhi khalaqana wa an'ama 'alaina bi ni'matil ijad بعد أن لم نكن شيئا مذكورا، ثم أمدنا سبحانه بما خلقه في هذا الكون من نعم وبما سخره لنا من مخلوقاته وبما خلق في قلوب الأمهات والآباء من الرحمة والرعاية. Nah, buah yang kedua yang bisa kita petik ketika kita mengimani nama Allah Al-Khaliq adalah menumbuhkan kecintaan sempurna kepada Allah. Kenapa? Menumbuhkan kecintaan sempurna kepada Allah.
Kenapa perlu kita tambahi kata sempurna? Karena cinta kepada Allah itu tidak boleh sekedarnya. Sekedar cinta kepada Allah itu enggak boleh. Kalau jenengan sekedar cinta kepada istri enggak apa-apa. Apa atau enggak apa-apa? Ya enggak apa-apa. Justru malah kita itu enggak boleh berlebihan. Kalau cinta kepada istri itu enggak boleh berlebihan. Sebagaimana istri juga tidak boleh berlebihan cinta kepada suami, tidak boleh. Ya. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Cintailah orang lain itu sekedarnya, secara proporsional. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena yang engkau cintai hari ini bisa engkau benci esok hari. Yang engkau cintai hari ini bisa engkau benci di esok hari. Yang jadi teman hari ini bisa jadi musuh esok hari. Kemudian dilanjutkan apa? Wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Bencilah orang lain sekedarnya. Karena bisa jadi orang yang kamu benci hari ini akan engkau sayangi di esok hari. Mungkin enggak musuh jadi teman? Mungkin. Maka dalam dunia politik itu enggak usah berlebihan. Ya. Pokoknya kudu kae alah jere sapa. Ya. Yang abadi dalam dunia politik itu cuma kepentingan. Itu yang abadi. Jadi nggak usah mati-matian, biasa aja. Milih-milih tapi biasa aja. Ya. Tapi kalau bicara tentang Allah Azza wa Jalla, tidak boleh kita itu cinta sekedarnya, itu nggak boleh. Kalau tadi kita bicara cinta kepada manusia. Kalau cinta kepada manusia nggak boleh kita berlebihan. Biasa-biasa aja. Walaupun itu istri kita. Biasa-biasa di sini itu bukan berarti orang dicintai, cinta. Tapi enggak usah berlebihan. Warung-warung konek bojone mati mau. Masuk hidup mati. Jadi sabar. Ya. Mati ya dewek-dewek. Ya. Kalau sama Allah enggak boleh. Kalau sama Allah kita harus cinta mati. Cinta mutlak, cinta sempurna. Nah, untuk menumbuhkan kecintaan yang sempurna tadi, salah satu caranya adalah dengan mengimani nama Allah Al-Khaliq. Barangkali sampai saat ini cinta kita kepada Allah belum maksimal. Belum sempurna. Masih ada cacatnya di sana, di sini, kekurangannya di sana, di sini. Maka tugas kita adalah bagaimana kita dongkrak kecintaan kita kepada Allah kepada puncaknya. Bagaimana kecintaan kita kepada Allah yang hari ini masih minimalis. Bagaimana kita jadikan maksimalis. Ya, rumah jenengan minimalis tidak apa-apa. Tapi kalau kecintaan kepada Allah jangan minimalis, enggak boleh. Harus maksimalis, harus sempurna kecintaan kita kepada Allah. Nah, untuk menumbuhkan itu, untuk meningkatkan itu, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan kita mengimani nama Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Loh, saya tuh belum terlalu paham Ustaz, apa korelasinya, apa hubungannya ketika orang beriman meyakini nama Al-Khaliq terus jadi tambah cinta kepada Allah. Itu hubungannya gimana Ustaz? Korelasinya bagaimana? Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Saya baca dulu. Thaniyan, buah yang kedua. Al-imanu bismihi subhanahu al-khaliq yurithul mahabbatal kamilata lahu azza wa jalla. Keimanan kita dengan nama Allah Al-Khaliq
akan menumbuhkan, mewariskan kecintaan sempurna. Tadi sudah kita katakan sama Allah itu enggak boleh cinta apa? Sekedarnya, harus sempurna. Akan menumbuhkan kecintaan sempurna kepada Allah. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Li'annahu subhanahu alladhi khalaqana wa an'ama 'alaina bi ni'matil ijadi ba'da an lam nakun syai'an madhkura. Karena Allah lah yang menciptakan kita, membuat kita ada setelah sebelumnya apa? Tidak ada. Apa ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan itu yang Allah berikan kepada kita? Saya kasih ilustrasi. Ketika istri jenengan mau melahirkan, kemudian secara medis harapan hidupnya anak jenengan dan istri jenengan tipis. Secara perhitungan apa? Medis. Karena masalah ini, masalah itu. Akhirnya dokter menyampaikan, dokter bedahnya, dokter kandungannya, dokter anestesinya. Jadi kalau orang mau melahirkan sesar itu kan dokternya banyak. Bukan cuma dokter apa? Bedah. Ada dokter bedah, ada dokter kandungan, ada dokter anestesi. Anestesi itu tugasnya apa? Bius. Ya. Ada perawat. Tim dokter itu sudah menyampaikan kepada jenengan bahwa Mas, ini 50-50 Mas. Kenapa? 50-50. Ini bisa selamat, bisa tidak. Karena resikonya kayak gini, secara medis. Tolong jenengan tanda tangan. Tolong jenengan tanda tangan. Pernyataan bahwa jenengan tidak akan nuntut. Selama proses operasi ini tidak menyalahi aturan, prosedur, jenengan tanda tangan nggak boleh nuntut. Kalau seandainya ternyata salah satu atau salah dua dari orang yang jenengan cintai ini meninggal dunia. Dengan berat hati jenengan apa? Tanda tangan di atas materai. Ustaz kok tahu? Tahu ngalami. Mulanya bisa cerita detail lagi. Ya. Apa yang akan jenengan ucapkan kepada istri jenengan ketika mulai digledek ke ruang apa? Operasi. Ya, cinta kita ya kita sampaikan kepada istri kita. Dek, jangan lupa banyak-banyak tahlil. Banyak-banyak mengucapkan apa? La ilaha illallah. Supaya seandainya Allah menakdirkan adik itu meninggal dunia, mudah-mudahan kalimat yang terakhir terucap adalah la ilaha illallah. Banyak taubat, banyak beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan ketika menghadap kepada Allah ditutup dengan taubat, dosanya sudah bersih. Proses operasi yang memakan waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu mencekam atau tidak? Mencekam. Buat deg-degan. Dan salah satu cara yang sangat manjur untuk menenangkan itu adalah membaca Al-Quran. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah maka hati akan tenang. 1 jam ditengok, kok dokternya belum apa? Keluar. 2 jam, 2 jam setengah. Pintu krek dibuka. Gak usah kita dipanggil, langsung kita apa? Mendekati. Gimana dok? Kan langsung gitu pertanyaannya. Gimana dok? Dari raut mukanya kan kelihatan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dua-duanya apa? Selamat. Langsung apa? Sujud syukur.
Kira-kira jenengan itu berterima kasih banget nggak sama dokter itu? Hah? Sangat berterima kasih sekali. Nek perlu ngirim ya hadiah ini, hadiah itu, dan tumpeng dia. Saking apanya? Bahagianya, saking berterima kasihnya. Wajar atau tidak? Wajar. Tapi coba kita berpikir lagi. Apakah dokter itu yang menciptakan anak kita? Hah? Dokter itu? Apakah dokter itu yang menciptakan istri kita? Bukan. Dokter itu cuma berikhtiar membantu supaya makhluk yang sudah ada ini. Makhluk yang sudah ada ini siapa? Ya dua-duanya. Ya anak kita dan istri kita. Bagaimana makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah ini bisa keluar dengan selamat. Dan yang mengeluarkan juga nopo? Selamat alias ibunya. Itu saja dalam tanda kutip yang dilakukan oleh dokter. Sedangkan yang menciptakan mulai dari cairan. Khuliqa mim ma'in dafiq. Kita diciptakan dari air yang terpancar. Mulai dari cairan. Antara dua cairan bertemu. Kemudian setelah bertemu oleh Allah diciptakan menjadi daging. Kemudian diciptakan lagi memiliki tulang. Kemudian memiliki bentuk. Kemudian dikasih nyawa sama Allah. Dikasih makan. Setelah itu kemudian dilahirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang melakukan itu semua adalah Al-Khaliq. Yang maha apa? Pencipta. Maka ketika kita mengimani nama Al-Khaliq, harusnya itu menumbuhkan kecintaan maksimal kita kepada Allah. Karena kebaikan Allah kepada kita yang luar biasa. Tidak bisa diungkapkan dengan apa? Kata-kata. Nah, yang jadi pertanyaan, apa Allah cuma menciptakan kita saja? Ya? Ya atau tidak? Tidak. Allah juga menciptakan seluruh fasilitas kehidupan kita. Allah bukan hanya menciptakan kita dari tidak ada menjadi nopo? Ada. Tapi juga setelah kita dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kita, kemudian Allah sediakan seluruh fasilitas lengkap di muka bumi ini buat kita. Maka di sini penulis mengatakan, "Tsumma amaddana subhanahu bima khalaqahu fi hadzal kaun min ni'amin wa bima sakhkharahu lana min makhluqatih." Kemudian Allah Azza wa Jalla terus memberikan kepada kita apa yang Dia ciptakan di alam semesta ini berupa nikmat dan berupa fasilitas yang Allah sediakan buat kita. Mulai dari kita jabang bayi sampai kita mau mati, itu disediakan semuanya sama Allah. Ketika kita lahir, langsung disediakan oleh Allah nopo? Nopo? ASI. Ya. Langsung disediakan sama Allah ASI. Yang awalnya ibu tersebut saat hamil, keluar enggak ASI-nya? Tidak. Begitu kita lahir, Allah ciptakan di dalam tubuh ibu kita sesuatu yang membuat air susu itu bisa keluar. Bukan hanya itu, Allah menciptakan insting di dalam jabang bayi yang enggak pernah kursus netek. Pernah? Kok bisa ya begitu keluar mulutnya masih apa? Mungil, ketemu apa? Ketemu punting ibunya kok bisa langsung apa?
Nyedot kuwi kepriwe? Sinaune kapan? Kapan sinaune jajal? Ya. Setelah itu kemudian Allah ciptakan ada pisang. Buah yang macam-macam. Di muka bumi ini sesuai dengan keinginan kita. Dan subhanallah. Pisang itu adalah buah yang tidak kenal apa? Musim. Coba jangan bayangkan seandainya pisang itu bermusim. Begitu anak kita mulai bisa makan, anaknya salak. Jangan bayangkan gimana coba. Nanti anak yang lain begitu pengen makan pisang, anaknya jambu, keluduk. Coba jangan bayangkan gimana coba. Tapi Allah Azza wa Jalla dengan kasih sayangnya, dengan kebijaksanaannya, dengan hikmahnya, menyediakan kepada kita untuk kita fasilitas yang begitu nikmat, yang begitu banyak. Maka di dalam surat Ar-Rahman kan diulang-ulang. Apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmat Allah yang akan kalian dustakan? Bukan hanya buah-buahan, makanan itu banyak, sayur-sayuran. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan, "Nyong arep mangan apa lagi suket akeh sih?" Astagfirullah, Ustaz, suket. Loh kan ada suket yang bisa kita makan. Lah kayak sing pada gawe keluban kayak. Kan kadang-kadang ngambil apa? Krokot ya. Betul. Enak apa ora? Enak kan, agak kecut-kecut gitu kan? Iya. Apa krokot beli di pinggir jalan juga banyak kok. Ya. Subhanallah. Allah sediakan makanan lengkap, sayur-sayuran lengkap, buah-buahan lengkap, air lengkap. Allah sediakan buat kita. Dari atas Allah turunkan air, dari bawah Allah keluarkan air. Ya. Bukan hanya sekedar sayur-sayuran, binatang Allah sediakan, hewan Allah sediakan di muka bumi ini. Mau yang mana? Mau yang terbang, ada burung. Ya. Mau yang berjalan biasa, ada. Ya. Mau yang kakinya 4, ada. Tapi kaki 4 ini yang dimaksud ya, kambing, terus apa lagi? Sapi, terus kerbau, terus onta, terus kelinci, terus marmut, ya pada baik kancane lah. Ya. Rusa, Allah sediakan semuanya buat kita. Masya Allah. Ya, yang kakinya 2 Allah sediakan, ada apa? Ada ayam, ada bebek, ada entok. Subhanallah, lengkap. Sehingga kalau ada orang alergi ayam, Allah sediakan apa? Bebek. Ada yang alergi bebek, Allah sediakan entok. Ya mirip-mirip lah, tapi ya beda kan. Makanya kan rica-rica kan rica-rica apa? Entok. Jarang rica-rica bebek. Walaupun mungkin kalau mau dibikin ya bisa aja sebenarnya. Mungkin ya. Cuman mungkin kurang cocok. Yang alergi daging kambing karena baunya bisa makan daging sapi. Subhanallah. Allah sediakan semuanya itu buat kita. Makanan, minuman, udara. Makanan, minuman, udara. Mana yang paling primer? Udara. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, semakin primer suatu kebutuhan, maka akan semakin mudah untuk mendapatkannya. Kenapa? Semakin primer sebuah kebutuhan, maka akan semakin
mudah untuk mendapatkannya. Urutannya bagaimana antara udara, air, makanan. Urutannya bagaimana? Udara, air, makanan. Urutannya kan kayak gitu. Yang paling primer nomor 1, udara. Di bawahnya, air. Di bawahnya, makanan. Dari 3 ini yang paling mudah didapatkan apa? Udara. Menjenengan pengen dapat udara di mana? Di mana saja. Di masjid ada udara. Di luar masjid ada udara. Di rumah ada udara. Di mobil ada udara. Di pasar ada udara. Baru level berikutnya, nopo? Air. Air lebih mudah dibandingkan makanan. Nah, makanan mungkin kan butuh duit, butuh apa? Banyu ya dari golet sumur. Ya. Air baru makanan. Allah sediakan semuanya, Allah sediakan. Allah ciptakan itu semua. Tayyib. Makanya wajar seandainya ketika kita merenungi nama Allah Al-Khaliq, maka akan tumbuh apa tadi? Rasa cinta yang sempurna kepada Allah. Wa bima khalaqa fi qulubil ummahati wal aba'i minar rahmati war ri'ayah. Allah Azza wa Jalla juga menciptakan kasih sayang di dalam diri orang tua kepada anaknya. Allah ciptakan apa? Kasih sayang. Saya tanya sama jenengan. Bayi itu merepotkan ibunya enggak? Merepotkan enggak? Merepotkan, sangat merepotkan. Sehingga kalau misalnya jenengan punya anak suka bentak-bentak ibunya, sekali-kali dikasih pelajaran. Sekali-kali dikasih pelajaran. Apa? Kon gawa semangka. Kon gawa semangka. Ya kalau memang susah diikat ke mana perut ya suruh bawa tas ransel diisi semangka. Suruh bawa nggak usah lama-lama, 24 jam aja. Capek nggak? Super, bukan capek, super capek. Kasih tahu sama anak bahwa ibumu dulu itu bawa semangka. Semangkanya ya kamu itu. Itu bukan 24 jam. Tapi berapa? 24 jam kali 360. 360 kali 30 kali 9. Ya. Bukan cuma 24 jam. Berarti kan anak itu merepotkan ibunya. Selama 9 bulan. Ketika melahirkan, bukan hanya merepotkan, tapi menyakitkan. Iya atau tidak? Iya. Jangan bisa bayangkan bagaimana jabang bayi 4 kilo harus keluar dari sebuah tempat yang sempit. Gimana coba? Sakitnya itu bagaimana? Sampai ketika kita tanya sama istri, ya. Ketika dijahit, bayangkan jenengan, dijahit. Itu sampai enggak kerasa. Karena apanya? Karena saking sakitnya proses sebelumnya. Sampai jahitan itu udah enggak kerasa. Ya. Dan enggak boleh dibius total. Bahaya dibius total. Orang bisa ngeden. Jangan gimana bayangkan orang dioperasi nggak dibius. Sakitnya bagaimana? 9 bulan beliau kecapean. Begitu melahirkan antara hidup dan mati. Sakitnya luar biasa. Tapi begitu jabang bayi itu lahir mak ceprot.
Dikasihkan kepada ibunya, diapakan sama ibunya? Diapakan? Dipeluk. Padahal ini yang tadi bikin apa? Kesakitan. Pernah jenengan ngelihat ada ibu baru melahirkan gitu, begitu bayinya kosi. Pernah? Kayaknya itu orang nan. Nek anak gue dia anak bayi orang gendak. Ya. Ada? Ada, langsung dipeluk, bahagia nangis. Ya. Pertanyaannya, yang menciptakan kasih sayang di hati ibu itu siapa? Yang menumbuhkan kasih sayang di hati ibu kepada sosok jabang bayi yang sudah merepotkan dia selama 9 bulan. Kemudian menjadikan dia antara hidup dan mati. Membuat dia kesakitan. Yang membuat menciptakan rasa sayang di dalam hati ibu itu kepada anak yang sudah merepotkan dan menyakitkan dia. Hampir menghilangkan nyawa dia. Itu siapa kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Seandainya Allah tidak ciptakan kasih sayang itu di dalam ibu kita, mungkin kita sudah dibuang sama ibu kita. Dan kalau kita nggak baca berita nyata, ibu tega apa? Membuang anaknya, mungkin kita nggak akan percaya. Karena kita baca berita, akhirnya kita percaya. Kalau seandainya tidak ada berita nyata seperti itu, kita nggak percaya kok ada ibu tega apa? Membuang bayi. Ya. Tapi adanya ibu yang membuang bayinya itu kan tidak sebanding dengan jumlahnya, tidak sebanding dengan ibu-ibu yang sayang kepada anaknya. Kira-kira berapa persen? Apa anak sabun dina nemu bayi apa? Dibuang kan enggak, paling sekian bulan baru ada. Berarti kan rata-rata ibu-ibu itu sayang. Bahkan bukan cuma sayang kepada anak pertama. Memang betul kalau misalnya baru lahiran, jenengan tanya, "Bu, priwe maning apa ora?" Ora lah, po. Wis sepisan bae. Iya kan? Saat itu. Tapi lihat begitu anak sudah mulai apa? 2 tahun. Pak, kapan maning? Ya. Yang menciptakan kasih sayang, kerinduan, kangen, pengen punya anak lagi. Itu siapa? Kalau bukan Allah Azza wa Jalla. Bapak, coba jenengan tanya, bapak yang kerja siang malam, banting, tulang peras keringat. Jungkir balik, coba tanya kepada bapak itu. Pak, kok bisa-bisa? Iya, demi anak-anak. Yeah. Siapa yang menumbuhkan, menciptakan kasih sayang dalam diri hati bapak kepada anaknya, sehingga dia mau berkorban siang malam, nguli. Ada yang narik becak. Ya. Ada yang mau dimarah-marahi sama siapa? Sama bosnya. Dibentak-bentak sama bosnya. Dia tahan-tahan. Demi untuk mendapatkan sekian duit untuk membiayai anaknya. Siapa yang menumbuhkan kasih sayang di dalam hati seorang ayah kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Ya. Sehingga wajar seandainya buah yang kedua, ketika orang mengimani nama Al-Khaliq, itu akan menumbuhkan apa tadi? Kecintaan sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ketiga. Thalithan, Iqra. Thalithan, al-imanu bismihi subhanahu al-khaliq yadullu ala sifatihi subhanahu al-ukhra. كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والحكمة إذ لا يمكن أن يكون خالقا غير قادر ولا مريد ولا عالم بما خلق أو أنه ليس له فيما خلق حكمة ولا علة. Yang ketiga, buah kita mengimani nama Allah Al-Khaliq adalah
akan membuahkan keimanan kepada sifat-sifat Allah yang lainnya. Saya ulangi, akan apa? Membuahkan keimanan terhadap sifat-sifat Allah yang lainnya. Masih ingat enggak dulu kita pernah membahas bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Yang tahu jumlahnya cuma siapa? Allah. Itu kan pernah kita bahas dulu ya di awal-awal. Sehingga ketika kita belajar nama Al-Khaliq atau Al-Khallaq, itu berarti kita baru belajar berapa nama? 2. Al-Khaliq sama apa? Al-Khallaq. Tapi ajaibnya ketika kita belajar 2 nama ini, itu akan membuahkan keimanan kita kepada nama-nama Allah yang lainnya. Otomatis ketika kita meyakini Allah Al-Khaliq, akan tumbuh keyakinan di dalam hati kita tentang keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Kok bisa? Mari kita dengerin. Al-imanu bismihi subhanahu al-khaliq. Keimanan kepada nama Allah al-khaliq. Yadullu ala sifatihi subhanahu al-ukhra. Akan menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang lainnya selain pencipta. Kal hayati, seperti sifat hidup. Napa? Sifat hidup. Wal qudrati, sifat kemampuan. Wal ilmi, sifat ilmu. Wal iradati, sifat keinginan. Wal hikmati, sifat kebijaksanaan. Kok bisa Ustaz? Keimanan kita kepada sifat pencipta, Allah bisa menciptakan, kok bisa kemudian membuat kita jadi yakin juga bahwa Allah itu punya ilmu, bahwa Allah itu bijaksana, bahwa Allah itu punya kehendak, bahwa Allah itu punya kehidupan, bahwa Allah punya kemampuan. Kok bisa nyambungnya ke sana? Dilanjutkan di sini, idla yumkinu an yakuna khaliqan ghaira qadirin, karena tidak mungkin pencipta tidak punya kemampuan. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Masa pencipta tidak punya nopo? Kemampuan. Wala muridin, tidak mungkin pencipta tidak punya keinginan. Wala alimin bima khalaq, tidak mungkin pencipta tidak punya ilmu tentang apa yang dia ciptakan. Au annahu laisa fima khalaqa hikmah wala illah, dan tidak mungkin pencipta itu tidak bijaksana. Itu tidak mungkin. Sekarang saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan. Betul? Siapa yang menciptakan? Allah. Mungkin enggak Allah enggak hidup? Enggak mungkin lah. Wong pencipta kehidupan masa enggak hidup? Berarti ketika kita meyakini Allah pencipta kehidupan, maka keyakinan itu menumbuhkan keimanan bahwa Allah juga maha hidup. Siapa yang menciptakan penglihatan dan pendengaran kita? Allah. Mungkin atau tidak Allah tidak mendengar dan tidak melihat? Tidak mungkin. Wong Allah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, masa Allah enggak mendengar dan enggak melihat? Kan tidak mungkin. Yang Allah ciptakan di muka bumi ini makhluk-makhluknya sempurna atau tidak? Sempurna. Apakah mungkin Allah tidak sempurna? Tidak mungkin. Pencipta kesempurnaan pasti maha sempurna. Itu maksudnya. Ya. Allah ketika menciptakan kita pakai ilmu atau tidak? Pasti pakai ilmu. Wong kita dikasih sama Allah ilmu. Masa yang ngasih ilmu tidak punya ilmu? Gak mungkin. Ya. Sehingga hati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang pernah muncul di zaman dulu dan sekarang mau dimunculkan lagi. Pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwa Allah itu
maha mendengar tapi tidak bisa mendengar. Aneh napa mboten? Aneh. Allah itu maha melihat tapi tidak bisa melihat. Allah itu maha bicara tapi enggak bisa bicara. Itu aneh bin ajaib pemahaman seperti itu. Dan itu pernah ada di muka bumi ini. Pencetusnya sudah meninggal, sudah mati sejak beberapa abad yang lalu. Cuman sekarang lagi diuri-uri lagi. Diuri-uri itu apa? Lagi dihidupkan lagi. Maka waspada. Ya. Orang-orang yang seperti itu tidak bisa menikmati Asmaul Husna. Ya. Tidak bisa menikmati Asmaul Husna. Maka berwaspadalah dari pemahaman-pemahaman yang demikian. Ini 3 buah. Yang pertama apa tadi? Beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua? Menumbuhkan kecintaan sempurna kepada Allah. Yang ketiga? Membuahkan keimanan terhadap sifat-sifat Allah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang sudah kita dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.